Halo adik-adik, selamat datang di video series Tanya Coach Priyo episode kedua. Pada episode kali ini, Coach akan membahas detail tentang apa saja sih tahapan-tahapan untuk bisa menjadi pramugari. Dan yang kedua, saya akan membongkar secara detail apa rahasianya supaya kita bisa lolos tes tahapan-tahapan tersebut. Jadi jangan kemana-mana, terus tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube channel Calon Pramugari. Karena di YouTube inilah kita akan membahas semua tentang pramugari. Baik, adik-adikku, pertama yang harus kita ketahui, bagaimana sih Coach caranya supaya kita bisa menjadi pramugari. Jadi sebenarnya tahapan-tahapannya itu panjang ya, Dek. Nggak cuma seperti kayak orang-orang yang ingin kerja di perkantoran atau kerja-kerja di perusahaan-perusahaan umum. Jadi hari ini interview, hari ini lamar kerja, terus besok bisa langsung kerja. Tidak ya, bukan seperti itu. Jadi proses untuk bisa menjadi pramugari itu tahapannya panjang sekali. Dan itu kalau betul-betul tidak kuat secara pengetahuan dan kemampuan, ya biasanya kita akan gagal di tengah jalan. Makanya saya berharap melalui video ini teman-teman bisa paham lebih detail apa saja sih tahapannya. Yuk kita bahas satu persatu ya. Baik, yang pertama, tahapan untuk bisa menjadi pramugari adalah kita harus melewati fase selection. Inilah seleksi. Jadi maskapai itu nanti akan buka lowongan melalui media sosial, melalui TV, melalui layar koran-koran, melalui teks WA yang mungkin disebar secara meluas. Pokoknya banyak cara untuk menyampaikan bahwa perusahaan itu sedang membuka lowongan pramugari. Nah, dari lowongan tersebutlah kita akan mempersiapkan diri untuk melamar. Nah, apa saja yang akan dihadapi Coach pada saat kita melamar ingin menjadi pramugari di maskapai tersebut? Biasanya mereka punya tahapan-tahapan seleksi. Yang pertama itu adalah tahapan performance. Performance ini kita akan dites tinggi berat badan. Tingginya biasanya standarnya sih antara 160 atau yang terendah ada yang 158. Jadi kalau misalkan kita mau melamar juga kita harus tahu nih tinggi badan kita berapa. Jangan-jangan tinggi badan kita 150, kita mau melamar dengan persyaratan yang minim 160. Akhirnya kan tidak match. Biasanya kalau udah seperti itu, tidak sesuai dengan standar mereka, ya kita akan gugur, kita akan kalah, kita akan gagal. Jadi pahami dulu apa sih sebenarnya yang mereka inginkan. Ya, jadi tahapan pertama adalah kita akan dites tinggi berat badan. Kalau sudah sesuai dengan standar mereka, lulus, kita masuk ke tes berikutnya, yaitu tes performance-nya itu mencakup penampilan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dicek apakah mukanya bersih, tidak berjerawat, hairdo-nya, rambutnya bagaimana, terus kulit-kulitnya seperti apa, apakah ada luka atau tidak, terus postur tubuhnya bagaimana, apakah bentuk kakinya normal, standar. Kan kaki ada yang letter X, ada yang letter O, seperti itu loh, Dek. Nah, itu biasanya mempengaruhi. Terus pundak, apakah pundaknya simetris? Karena biasanya teman-teman kalau adik-adik sekolah nih ya, dari mulai SD, SMP, SMA, kan biasa pakai tas cangklong tuh. Nah, kalau itu biasanya kalau karena kebiasaan bertahun-tahun, dia pundaknya bisa miring begini. Nah, ini yang ketika nanti dilakukan tes jalan, kan kelihatan badannya miring. Nah, seperti ini biasanya akan sangat mempengaruhi penilaian. Jadi sebisa mungkin sih, performa dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu betul-betul yang standar. Dan itu memang harus dipelajari ilmunya, bagaimana caranya supaya betul-betul sesuai dengan kriteria. Penampilan sudah, kita masuk ke tahap kedua, yaitu biasanya interview. Di tahapan interview inilah akan ada sesi tanya-jawab. Jadi si interviewer nanya, kamu sebagai pelamar, kamu akan menjawab. Nah, di sini juga PR berat nih, karena biasanya interview itu kan harus mendapatkan kepuasan ya dari sisi jawaban ya. Jadi jangan sampai si interviewnya nanya apa, terus jawaban kamu kemana. Nah, ini akhirnya menimbulkan si interviewnya itu jadi gak yakin apakah kamu betul-betul kandidat yang dicari atau tidak. Nah, interview itu seni untuk meyakinkan dan mempengaruhi, makanya kita harus belajar seninya ini ya. Terus yang ketiga adalah kita biasanya akan dites bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris itu kalau maskapai yang domestik itu biasanya standar tentang grammar. Jadi grammatical mungkin sekitar 50 soal. Ya, tapi kalau kita melamar di maskapai internasional, biasanya dia ada tes lanjutan kayak tes TOEIC, tes TOEFL dan macam-macamnya. Lagi-lagi di tahap ini ya
Kita harus kuat dari sisi bahasa Inggrisnya ya. Terus yang berikutnya akan ada tahapan tes psikotes. Psikotes itu tes kepribadian, ada tes menggambar, ada tes menghitung, ada tes logika, ada tes pengetahuan umum, dan lain-lain. Dan yang terakhir baru medical check-up, tes kesehatan. Tes kesehatan itu mencakup tes pendengaran, tes mata, apakah buta warna atau tidak, minus atau plus. Terus ada tes air seni, tes darah, tes tulang, tes jantung. Terus juga ada tes yang sifatnya ke arah penyakit-penyakit, yaitu biasanya diketahui dari darahnya itu tadi. Jadi semua tahapan tes ini akan dilakukan secara bertahap. Kalau ini semua sudah kategori sesuai dengan standar maskapai, kita dinyatakan lulus tahap pertama. Ini namanya tahap selection ya. Setelah tahap selection apa coach? Kita lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua itu ada namanya ground training. Ground training itu berarti kamu sudah terima, kamu sudah tanda tangan kontrak. Tanda kontraknya tanda tangan kontrak pelatihan ya, bukan tanda tangan kontrak kerja, tapi pelatihan. Jadi kamu akan lulus seleksi dan kamu akan dilatih oleh si maskapai tersebut untuk dijadikan pramugari. Jadi bukan jadi pramugari di sini ya, bukan. Ini hanya baru mau akan dilatih. Nah, dilatih itu melalui sebuah konsep ground training mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan. Nah, di ground training inilah kamu akan diajarkan semua ilmu, semua materi tentang kepramugarian. Dari mulai pesawat, dari mulai tugas pramugari, dari mulai kalau ada keadaan bahaya seperti apa, dari mulai bagaimana cara melayani penumpang selama 3 bulan. Dan semua training-training itu pasti ada ujiannya. Ujian selesai, selama 3 bulan itu kita di training terus dikasih ujian tertulis ya. Ujian tertulis selesai, barulah ada namanya ujian praktek. Jadi kita akan ada praktek nih, terbang langsung, mengudara, pakai pesawat. Kita akan dites kerja kita bagaimana ketika kita melayani penumpang-penumpang kita. Itu semua selesai tahapannya, barulah kita bisa dinyatakan jadi pramugari. Setelah kita sudah mendapatkan yang namanya FAC ya, kita sebutnya ya, Flight Attendant Certificate, atau bahasa kasar kita lisensinya pramugari lah. Nah, kalau kita sudah dapat lisensi itu, baru kita sah menjadi pramugari. Baru kita bisa terbang mendapatkan gaji. Nah, tahapan-tahapan tadi kan panjang. Nah, ini semua yang harus kita lewati salah satu persatu. Jadi jangan sampai ada pemikiran hari ini ngelamar terus besok terbang jadi pramugari. Tidak. Kenapa seperti itu, coach? Karena pramugari itu adalah profesi yang bersertifikasi. Tidak seperti kerja-kerja yang di kantoran, yang mereka kerja ya walaupun nggak bisa apa-apa, hari ini ngelamar, besok kerja, besok langsung diajarin cara kerjanya bagaimana. Gampang sekali. Tapi kalau pramugari, karena dia profesi yang bersertifikasi, dia harus ada training-training dulu, sekolah-sekolah dulu. Nah, kalau trainingnya lulus, baru dia dapat sertifikatnya. Kalau nggak lulus bagaimana, coach? Ya, dia nggak dapat sertifikat. Nanti kita bahas di segmen berikutnya, di episode berikutnya, bagaimana kalau lulus dan tidak lulus. Nah, tahapan inilah yang betul-betul harus kita persiapkan dari sekarang. Nah, sekarang yang kedua, rahasianya bagaimana, coach? Supaya kita bisa melewati tahapan-tahapan tersebut. Yang harus kita lakukan apa? Nah, ini rahasia yang akan kita bahas setelah jeda berikut ini ya. Ya, adik-adikku, sekarang kita akan bahas tentang rahasia. Iya, kalau ngomongin rahasia biasanya kan sangat dinanti-nanti ya. Jadi sebenarnya gimana sih kok coach rahasianya supaya kita bisa melalui tahapan-tahapan tes pramugari itu dengan baik? Rahasianya piye? Apa yang harus kita persiapkan? Kan seperti itu ya, pertanyaan umum yang sering ditanyakan oleh adik-adik kita. Bicara tentang rahasia, kita juga harus paham dulu adik-adikku. Sebelum kita menghadapi sesuatu itu kita harus tahu yang mau kita hadapi apa. Kalau kita sudah tahu yang mau kita hadapi apa, baru kita bisa menyesuaikan diri kita. Rahasianya adalah, ya kita harus mengenal terlebih dahulu apa yang diminta. Misalkan contoh, tahapan pertama adalah 1. Untuk bisa menjadi pramugari di maskapai tersebut, dibutuhkan tinggi minimal 160. Berat badannya ideal. Nah, kalau kita mau lulus di tahapan ini, ya kita harus berkaca ke diri kita sendiri. Rahasianya adalah apakah diri kita sudah punya tinggi 160 ini atau belum. Nah, jadi sebenarnya ini bukan soal rahasia dan tidak rahasia ya. Ini hanya soal masalah potensi diri. Kemampuan diri kita sendiri. Kita sudah layak belum ya?
kita sudah sesuai dengan kriteria yang dikriteriakan maskapai atau belum ya. Karena kan banyak dari kita yang kita tahu kan kita cuma pengennya tok gede, pengen jadi pramugari, tapi kita tidak berkaca terhadap potensi diri kita sendiri, sehingga inilah menyebabkan akhirnya kok susah ya coach jadi pramugari. Ya susah karena memang kita tidak punya potensi, kita tidak punya kriteria yang diinginkan oleh maskapai. Jadi berkaca dulu ya, kalau tingginya kurang ya berarti kalian nggak cocok. Kalau nggak cocok bagaimana coach? Ya dicocokin dulu, ya berjuang dulu gimana caranya badannya ditinggikan, berat badannya diidealkan. Nah, kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua adalah interview. Rahasianya bagaimana coach supaya kita bisa lolos tahapan interview ini? Ya kita harus belajar teknik interview. Kalau kita pengen bisa nyetir ya kita harus belajar nyetir. Kalau kita pengen bisa naik motor ya kita harus belajar naik motor. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung kita ada mobil belum pernah belajar tiba-tiba nyetir. Ya kita bisa nabrak kemana-mana dan itu bahaya. Apakah interview itu ada ilmunya coach? Ada. Interview itu ada tips dan strateginya. Ditanya apa, jawaban kita harus seperti apa. Karena interview itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan jebakan adik-adikku. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kalau kita salah menjawab, kita bisa ketahuan nih kepribadian kita seperti apa dan kita karakternya orang seperti apa. Itu ketahuan dari sisi interview. Makanya para interviewer itulah kebanyakan orang-orang psikolog, HRD yang secara kepribadian dia tahu nih bagaimana menilai orang. Walaupun hanya 1-2 menit bertemu, bertatap muka. Tapi si interview sudah tahu, oh ini orang karakternya seperti itu. Nah inilah nanti akan dijadikan acuan. Apakah kandidat yang diinterview itu sesuai dengan kriteria maskapai atau tidak. Misalkan saya ambil contoh, kalau di interview seperti ini. Kenapa Anda ingin menjadi pramugari? Kan pertanyaan simpel sederhana. Nah kebanyakan orang kalau pertanyaannya nggak paham cara menjawabnya seperti apa, dia jawabnya adalah ya karena saya pengen aja, atau bisa jadi ya pramugari cita-cita saya dari kecil, bahasanya seperti itu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang tidak meyakinkan. Kenapa tidak meyakinkan coach? Karena si interview harapannya adalah bukan jawaban seperti itu yang diinginkan. Nah, makanya jawabannya seperti apa? Kita bahas di episode berikutnya ya. Nanti kita akan bongkar bagaimana rahasia menjawab pertanyaan interview ketika kita ingin melamar jadi pramugari. Jadi tunggu terus episode berikutnya. Jadi paham ya, di tahapan interview ini kita harus tahu nih bagaimana seninya, bagaimana rahasianya menjawab pertanyaan interview. Nah, ini kita sudah tahu interviewnya, sudah tahu rahasianya, otomatis kita lolos. Yang berikutnya adalah kita akan tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris itu kita akan menghadapi tes grammatical. Nah, bagi kita yang belum pernah kursus bahasa Inggris, tentu ini akan menjadi momok yang sangat menakutkan. Kenapa? Bahasa Indonesia aja saya ribet coach, karena biasa sering di daerah ya, ngomongin Jawa, ngomongin medok ya, ngomongin dengan bahasa sendiri. Mau bahasa Indonesia aja susah, apalagi ini di tes bahasa Inggris. Nah, lagi-lagi kan ini tergantung potensi kita sendiri. Makanya siapapun yang mau jadi pramugari itu biasanya perjuangan untuk belajar bahasa Inggris itu jauh-jauh hari. Dan itu sangat menguras waktu, menguras tenaga, menguras pikiran, menguras uang. Karena untuk bisa mendapatkan skill menguasai bahasa Inggris itu butuh waktu yang lama. Nggak bisa instan. Nggak ada orang belajar sebulan, 2 bulan langsung bisa bahasa Inggris, nggak bisa. Prosesnya panjang. Jadi harus kursus dulu, pagi, siang, malam, berbulan-bulan. Ya, sampai level-level yang standarnya intermediate, level advance. Kalau sudah sampai level-level itu, biasanya kamu cukup punya kemampuan untuk menghadapi tes-tes bahasa Inggrisnya. Jadi, di episode berikutnya nanti kita akan bahas kursus bahasa Inggris yang seperti apa coach yang sekiranya harus kita pelajari supaya kita bisa siap menghadapi tes bahasa Inggris pramugari. Jadi, jangan kemana-mana, nanti dilihat terus ya video berikutnya. Jadi, paham tahapan yang seperti ini? Jadi, kita harus betul-betul menguasai bahasa Inggris. Ini selesai, tahapan berikutnya adalah tes psikotes. Nah, sama seperti tes bahasa Inggris. Psikotes itu adalah mengukur tentang kecerdasan kita, mengukur tentang kemampuan kita. Coach ulang lagi ya, psikotes itu mengukur tentang kecerdasan kita dan mengukur tentang kepribadian kita. Tolak ukurnya dari mana coach? Dari kita menjawab soal-soal psikotesnya. Teman-teman boleh klik di Google contoh soal-soal psikotes. Itu kan banyak banget. Ya, ada yang mulai soal menggambar, soal logika, hitung-hitungan matematika, pertanyaan-pertanyaan umum banyak sekali. Nah, itu kalau tidak kita persiapkan dengan baik, ya kita akan keteteran. Misalkan contoh, kita suruh minta gambar orang nih ya, gambar orang. Kalau nggak kita latih, kita nggak pernah bisa gambar orang gimana bentuk hidungnya, gimana matanya, gimana badannya. Otomatis gambar kita akan jelek.
Berarti yang harus kita lakukan, apakah kita harus belajar menggambar, Coach? Iya. Menggambar pohon itu bagaimana, menggambar orang itu seperti apa, detailnya orang itu lagi mau ngapain, apakah lagi jalan ke pasar, atau lagi membeli sesuatu, atau lagi kerja, bahkan sampai segitunya. Nah, jadi dari sekarang harus menguasai. Nah, itulah bagian dari ilmu. Nah, sebisa mungkin ya kita harus belajar ilmu psikotes itu sendiri gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tes kesehatan. Tes kesehatan ini memang tidak ada yang bisa kita pelajari karena ini berhubungan dengan kesehatan dalam diri kita sendiri. Tapi insya Allah kalau kita merasa sehat-sehat saja, tidak pernah punya penyakit-penyakit yang menular, itu akan kategorinya aman lah. Karena biasanya teman-teman kan masih banyak yang muda ya, jadi mungkin belum banyak penyakitnya ya. Mungkin mata juga masih tajam penglihatannya, pendengarannya juga masih bagus, darahnya bagus, air sendinya bagus, tulangnya masih kuat, jantungnya masih kuat. Jadi persentase kegagalan dari tes kesehatan ini kecil. Orang kalau sudah lulus tinggi berat badan, lulus interview, lulus tes bahasa Inggris, lulus psikotes, biasanya kalau kesehatan tuh mudah sekali lulus tes kesehatan. Jadi ini tahapan pertama. Jadi kalau bicara tentang rahasianya bagaimana lulus tes seleksi, ya kita harus berkaca. Ketika kita ingin menghadapi perangnya itu, kita sudah punya senjatanya belum? Kita sudah punya tamengnya belum? Kita sudah punya baju perangnya belum? Dan kita sudah tahu strateginya belum? Bagaimana menghadapi perangnya itu? Kita sudah punya kemampuan bagaimana menghadapi tes-tes di tahapan-tahapan seleksinya itu atau belum? Jangan sampai kita mau melamar jadi pramugari, mau mengikuti tesnya, tapi kita nggak punya apa-apa. Ya kita pasti akan gagal. Adik-adik perlu ketahui bahwa banyak sekali adik-adik kita di seluruh Indonesia ini yang ingin menjadi pramugari. Dari Sabang sampai Merauke. Mereka semua berlomba-lomba untuk menjadi yang terpilih. Jadi secara persaingan akan sangat berat. Karena banyak orang yang berminat. Nah, ketika kita melamar tanpa punya persiapan apa-apa ya sama aja ini akan bunuh diri. Karena banyak orang di luar sana yang banyak berjuang untuk pengen bisa jadi pramugari. Dan makanya harapannya sekarang adalah sudah waktunya adik-adik berjuang dari sekarang. Mempersiapkan diri, bagaimana caranya, strateginya, baju perangnya, tamengnya, pedangnya punya dulu. Baru nanti ikut tes seleksinya. Ya, detailnya bagaimana kita bahas di segmen berikutnya di video seri Tanya Coach Prio episode ketiga. Sampai ketemu lagi.